PWNU Jakarta usulkan Habib Ali Kuitang sebagai pahlawan kemerdekaan. Jakarta, NU Online. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, atau dikenal dengan nama Habib Ali Kuitang, lahir tanggal 20 April tahun 1870, wafat tanggal 13 Oktober tahun 1968. Jadi yang diberikan kepada Habib Ali Al-Habsyi itu adalah bintang atau medali Orde Oranje Nassau. Atau kalau dalam bahasa Belandanya itu Orde van Oranje Nassau. Apa maksudnya itu? Diusulkan PWNU DKI Jakarta menjadi pahlawan kemerdekaan. Pengusulan gelar ini datang dari dorongan masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta, karena kiprah dan perjuangannya yang dinilai cukup besar di masanya. Sehingga mendapatkan satu medali dari Kesatriaan Sipil dan Militer Belanda yang didirikan pada 4 April 1892 oleh Ratu Wali Ema. Ratu Wali Ema namanya ya. Sebagai wali penguasa Belanda atas putrinya Ratu Wilhelmina yang naik tahta di bawah umur. Oh ya, tentu ketika dibandingkan dengan Habib Utsman bin Yahya ya kalah jauh dong. Ya, kenapa? Dan bahkan hingga kini perjuangannya masih dirasakan oleh kebanyakan masyarakat. Dalam pandangan PWNU DKI Jakarta, ada beberapa alasan yang memicu PWNU DKI berkeinginan Habib Ali Kuitang disematkan gelar pahlawan kemerdekaan. Habib Ali Kuitang kala itu yang menentukan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia, jelasnya. Oh ya, tentu ketika dibandingkan dengan Habib Utsman bin Yahya ya kalah jauh dong. Ya, kenapa? Karena untuk Habib Utsman bin Yahya itu mendapatkan satu medali, sementara untuk Habib Ali Kuitang itu mendapatkan 2 medali. Ini kan luar biasa ini kan. Bagaimana kronologis Habib Ali Al-Habsyi Kuitang atau yang nama lengkapnya itu adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, yaitu seorang waliullah ya, seorang wali. Di mana beliau ini mendapatkan 2 medali loh. Bayangkan, 2 medali Belanda yang biasanya disebut dengan bintang salib singa. Saya dapat itu ada laporan korannya dengan berbahasa Belanda. Nah, jadi ada sebuah berita di mana berita ini saya dapatkan dari sebuah skripsi yang ditulis oleh siapa namanya ini? Dina Nabila Shah Zarkashi ya, dari orang Jakarta ini. Kemudian ini adalah skripsi ya. Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Jakarta. Di mana di dalam temanya sebenarnya atau judulnya itu adalah kontribusi Habib Ali Kuitang di Batavia tahun 1919 sampai 1968. Jadi bermula dari sebuah foto yang di situ tertulis Ali Al-Habsyi. Nah, saya penasaran itu siapa yang dimaksud. Apakah Ali Al-Habsyi itu? Ya, tentu ketika melihat atau mendengar nama Ali Al-Habsyi tentu kan banyak. Ada Ali Al-Habsyi Sewun, itu yang Sohibul Maulid itu ya, Maulid Simtud Duror itu. Kemudian ada Ali Al-Habsyi, Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, yang dikatakan sebagai seorang waliullah, tapi saya belum nemu redaksi yang wali kutub itu, belum nemu saya.
Kemudian berikutnya itu dan Ali Al-Habsyi yang lain lah. Jadi nama dari medalinya itu sebentar. Nama dari medalinya itu ya Orde Oranye Nassau. Waduh. Jadi yang diberikan kepada Habib Ali Al-Habsyi itu adalah bintang atau medali Orde Oranye Nassau. Atau kalau dalam bahasa Belandanya itu Orde van Oranje Nassau. Apa maksudnya itu? Merupakan sebuah orde kesatriaan sipil dan militer Belanda. Subhanallah ya. Jadi peranannya siapa namanya Habib Ali Al-Habsyi itu ya luar biasa bagi Belanda. Sehingga mendapatkan satu medali dari kesatriaan sipil dan militer Belanda yang didirikan pada 4 April 1892 oleh Ratu Wali Ema. Ratu Wali Ema namanya ya. Sebagai wali penguasa Belanda atas putrinya Ratu Wilhelmina yang naik tahta di bawah umur. Oh ya, tentu ketika dibandingkan dengan Habib Utsman bin Yahya ya kalah jauh dong. Ya, kenapa? Karena untuk Habib Utsman bin Yahya itu mendapatkan satu medali, sementara untuk Habib siapa namanya Ali Kuitang itu mendapatkan 2 medali. Ini kan luar biasa ini kan. Oke, kita lanjut ya. Tanda kehormatan ini dapat dianugerahkan kepada siapa saja yang telah berjasa khusus kepada masyarakat. Penerima tanda kehormatan ini berhak mendapat apresiasi dan dikenal masyarakat atas cara istimewa mereka untuk mencapai prestasinya. Kelas-kelas di tanda kehormatan ini hampir mirip dengan bintang Kekaisaran Britania Raya, namun tidak menggunakan gelar kehormatan, gelar awalan maupun gelar akhiran. Jadi sangat luar biasa ya. Luar biasa ini, subhanallah. Dan apa namanya, ketika saya buka itu ya Kang Lencai di KITLV, yaitu satu situs Belanda yang secara khusus itu mengupload banyak dokumentasi-dokumentasi masa lalu, khususnya pasca dari masuknya Snokhorgrone ke dalam pemerintah kolonial Belanda sebagai seorang penasehat kerajaan. Maka saya cek itu Al-Habsyi, Ali Al-Habsyi itu siapa sebenarnya. Kemudian saya klik thread, oh ada 2 hasil ternyata seperti yang teman-teman saksikan tadi. Yang satu itu hanya Ali Al-Habsyi kemudian dengan tanggalnya itu. Nah, kemudian yang kedua itu Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ya, sehingga ketika melihat nama tersebut Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, maka tidak lain dan tidak bukan itu arahnya adalah kepada Habib Ali Kuitang ya, seorang wali beliau itu. Seorang wali. Kemudian foto dari siapa Habib Ali Al-Habsyi yang muda, kemudian yang cukup tua lagi, lebih tua dari foto yang awal. Kemudian foto yang mendekati kematiannya ya, itu dari sisi bentuk wajah itu pun tidak berbeda sama sekali ya, tidak berbeda sama sekali dan bisa dipastikan bahwa yang dimaksudkan dengan Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu ya Habib Ali Kuitang itu. Kemudian saya mendapatkan tambahan informasi dari tadi itu skripsi yang ditulis oleh Mbak Dina Nabila Shah Zarkashi yang sebenarnya skripsi ini membahas tentang maulid. Nah, maulid yang diadakan oleh siapa namanya Habib Ali Kuitang ya. Mungkin nanti akan saya bacakan dan redaksinya itu ya redaksi bahasa Belanda sebenarnya, ya sampai kepada Belanda.
Oke, saya misalkan yang maulidnya ini saya bacakan terjemahnya. Jadi ini adalah sebuah perayaan maulid pada tahun 1937 ya. Subhanallah, ada wali bomis, masya Allah, masalah, masya Allah. Ini saya putarkan barangkali ini ya. Oke. Kan biar enak gitu. Seret. Nah, nih kedekatan kan nih. Ya. Ini biar jelas. Perayaan Maulid. Nah, ini kan bahasa Belanda tuh, bahasa Belanda, bahasa Belanda. Sudah dijaga kan. Nah, diterjemahkan ya dari Google Translate. Perayaan Maulid guru agama Muhammadan ya, terkenal Ali Al-Habsyi dari Kuitang, mengadakan perayaan Maulid tahunan yang ditandai dengan sejumlah besar pengunjung bahkan dari luar Batavia. Sehubungan dengan selesainya Masjid Baru di Kuitang, perayaan ini digelar kemarin di Masjid Baru tersebut, bukan di gedung Jam'iyat Khair itu, di Tanah Abang. Upacara dimulai pukul 4 dan disiarkan oleh Nirom melalui pemancar Batavia. Itu tentu punyanya Belanda ya. Kemudian masjid dan bangunan di tempat tinggal yang telah didirikan khusus untuk tujuan ini penuh sesak. Di jalan depan dan samping masjid masih ada beberapa dulzos untuk mengikuti maulid, khutbah atau ceramah tentang maulud, sehingga lalu lintas harus dihentikan. Di antara yang hadir adalah Mr. Gobe. Wih, ada ini. Yaitu siapa itu Mr. Gobe? Penasehat Inlandes Zaken, Profesor 1 tuh. Kemudian yang kedua Dr. Drewes dari Fakultas Hukum, Bupati. Kemudian Mr. Cornelis Batavia, Rangkas, dan Purwakarta. Sedangkan di antara tamu Arab banyak yang datang dari luar Batavia seperti Gresik maksudnya, Surabaya, Pekalongan, Solo, Cirebon, Buitenzorg. Dari Buitenzorg itu Bogor ya. Adalah Habib Muhsin bin Abdul bin Abad. Ya, terkenal itu Alatas itu kayaknya ya. Muhsin bin Abdullah Alatas itu. Keramat apa namanya? Itulah yang dari itu hafal itu. Kemudian Assegaf dari Solo, kemudian Alwi bin Al-Habsyi dan Abu Bakar bin Muhammad Assegaf dari Gresik. Oh, ini wali-wali kutub ini. Ya, luar biasa ini wali-wali kutub. Ketua Panitia Bapak SD Sayyid mungkin ya. Ali Assegaf membuka perayaan diselenggarakan di Nirom, disiarkan. Habib Ali kemudian berbicara dalam bahasa Arab dan Melayu dan seterusnya ya. Jadi itulah ya luar biasanya Habib Ali Kuitang ya. Dan tentu di sana itu dihadiri oleh para wali-wali kutub yang sangat luar biasa. Ini kenapa kedip-kedip ini? Itu baru perayaan Maulid yang memang acaranya itu dihadiri oleh dua tadi itu ya. Ada bupati dari Rangkas, ada bupati dari Purwakarta, kemudian ada Mr. Gobe, yaitu penasehat Inlander. Kemudian selanjutnya adalah Dr. Drewes. Subhanallah ini ya, luar biasa itu acaranya ya, luar biasa. Kemudian berikutnya, nah itu baru acaranya, Dan tentu acara tersebut itu dihadiri oleh para wali-wali kutub ya, kan ada Habib Abu Bakar Gresik itu ya, ada itu. Kemudian berikutnya ya, nah itu ada ininya, ada fotonya segala itu. Kemudian yang lebih penting itu ini kejadian pada tahun penghargaannya ya, itu pada tahun berapa ini? 1929 ya, luar biasa ini, 1929. Ya, ini bahasanya bahasa Belanda. Langsung saya terjemahkan aja ya. Jumat lalu,
persembahan hikmah medali perak agung Allah untuk kesetiaan dan jasa kepada Tuan Lanjumin, gelar Datuk Tumenggung Patih TB Van Den, penasehat V Inlandes Zaken di sini. Sabtu pagi, sesuai dengan pendapat di istana Allah, penyerahan dekorasi jatuh di Dinas Batavia bertempat di kantor Bupati Batavia. Pertama-tama kepada Bapak Sayyid Ali Al-Habsyi ya. Pertama-tama kepada Bapak Sayyid Ali Al-Habsyi, guru agama ternama di Kitang. Allahu Akbar, masalah. Waduh, itu lanjut ya. Pria ini telah dianugerahi Knights Cross of the Orange Nassau Order. Nah, itu tadi yang kita jelaskan ya, mengenai Orde Oranye Nassau tadi itu. Wali Kutub ya. Yaitu sebuah tanda kehormatan Orde Kesatriaan Sipil dan Militer Belanda. Tanda kehormatan ini dapat dianugerahkan kepada siapa saja yang telah berjasa khusus kepada masyarakat. Penerima tanda kehormatan ini berhak mendapatkan apresiasi dan dikenal masyarakat atas cara istimewa mereka untuk mencapai prestasinya. Nah, itu tadi yang kita jelaskan tentang Orde Oranye Nassau ya. Kita lanjut ke berita mengenai pemberian medali Oranye Nassau. Setahun lalu dia sudah menerima penghargaan. Oke. Sebentar. Pria ini telah dianugerahi Knight Cross of the Orange Nassau Order. Nah, berarti Habib Ali Kuitang itu sudah ya di minggu lalu ya mendapatkan medali Oranye Nassau Order. Ya, luar biasa ini. Satu ini pada tahun 1929 ya. 1929. Setahun yang lalu, dia sudah menerima penghargaan bintang emas kecil untuk karyanya dalam melayani perdamaian dan ketertiban di antara orang-orang Muhammadan. Jadi memang 2 kali ada ini. 2 kali itu mendapatkan medali. Yang satu itu medali emas, kecil tapi emasnya itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah medali Oranye Nassau Order 2 kali ini ya, luar biasa. Jadi pada tahun 1929 dan pada tahun 1928 ya, 2 kali medali itu diberikan kepada Habib Ali Kuitang. Luar biasa ya, subhanallah. Lalu jasanya apa? Jasanya. Oke, kita lihat, kita lanjut terus. Karena dia punya karya, di mana karyanya ini itu melayani perdamaian dan ketertiban di antara orang-orang Muhammadan. Artinya apa? Artinya misalkan seperti pemberontakan ya. Kalau bahasa Belanda kan pemberontakan. Kalau bahasa kita ya berarti perjuangan. Perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat itu ya mampu dibendung. Karena apa? Karena Habib Ali Al-Habsyi ini, Ali Kuitang ini merupakan murid dari Habib Utsman bin Yahya, begitu ya. Subhanallah. Biarin dikatakan ghibah, karena saya membacakan data ini. Bodo amat, mau diterima mau enggak ya. Luar biasa ini. Jadi mampu untuk membendung ya perlawanan dari masyarakat kepada Belanda, dan juga menjadi masyarakat taat dan patuh kepada pemerintah kolonial Belanda. Subhanallah, luar biasa. Saya tersebut dialamatkan oleh Bupati yang menyampaikan ucapan selamat atas anugerah
kerajaan serta jasanya dalam melayani masyarakat Muhammadan di sini pada khususnya. Jadi kemudian Habib Ali Kuitang itu ya diberi ucapan selamat oleh bupati, ya, karena memang berjasa kepada masyarakat, ya kan, luar biasa ini. Setelah upacara yang menarik banyak minat, mereka tetap bersama selama beberapa waktu. Nah, berita itu juga diterima dengan gembira di antara orang-orang Arab setempat. Oh ya, karena sesama pelayan pemerintah kolonial Belanda, ya sehingga senang dong ketika melihat saudaranya itu mendapatkan 2 anugerah dari kerajaan Belanda. Ya, kamu Muhammad Fauzan ini, Masya Allah. Ya, senang lah, bahagia dong, karena sudah mendapatkan medali dari Belanda, ya. Subhanallah. Berita itu juga diterima dengan gembira di antara orang-orang Arab setempat. Saya juga kurang tahu Kang Tingit itu bisa di-searching itu, ya. Dan khususnya dari para Sayyid, dari para murid Sayyid, murid Habib, murid Habib Ali Kuitang. Nah, kemudian Sayyid Ali setelah almarhum Sayyid Utsman bin Yahya adalah salah satu guru dan penulis agama yang terkemuka di Hindia Belanda. Subhanallah, ya. Jadi memang pelanjut dari Utsman bin Yahya. Karena sebagaimana Utsman bin Yahya itu telah sukses dalam menyebarkan, ya, kitab-kitabnya dalam rangka untuk membendung pergerakan-pergerakan dari masyarakat, maka tentu beliau memiliki generasi penerusnya. Siapa generasi penerusnya? Ya ini Habib Ali Kuitang, ya, luar biasa ini. Masalah. Kemudian berikutnya, ya, we trekking van onder Shey di Nkun. Oh, sekati amat, ya. Batavians Nieuwsblad pada tanggal 2 September 1929. Oke, keren, ya. Masya Allah. Luar biasa ini. Masya Allah ini. Umat sekarang sudah berani mengkritik Habibnya. Sehingga ketika sudah berani mengkritik, maka disebut sebagai iblis, begitu, ya. Sebagaimana ungkapan dari Bapak Novel Alai. Terus, kalau Bapak Fakih itu termasuk Balawi, ya. Lanjut ya. Jadi, untuk acara maulidnya Habib Ali Kuitang itu dari tahun ke tahun itu ya memang ada aja, ada terus begitu, ya. Dan kalau melihat bagaimana keadaan atau bagaimana kondisi saat itu, jadi memang acara tersebut itu selalu ramai dihadiri oleh para jamaahnya. Kan yang datang itu dari berbagai daerah. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Buitenzorg atau Bogor, ada yang dari Solo, ada yang dari Semarang, dan lain sebagainya. Itu luar biasa, ya. Kemudian berikutnya, coba di sini sepertinya mengunggah satu, ini di tahun berapa ini? 1937 ini. Coba, ini ada channel YouTube-nya ini. Ya, jadi YouTube-nya itu ada dokumentasinya. Ada dokumentasi mengenai acara pada tahun 1937, ya. Ini keren ini. Jadi informasinya sangat informatif sekali. Nih, coba saya perlihatkan, ya, bagaimana situasi dan suasana ketika peringatan Maulid pada tahun tersebut, ya. Nah, itu ada foto-fotonya kan. Nah, itu Habib Ali Kuitang tuh.
Terus ya itu acaranya ya rame ya. Masyaallah. Iya, rame sekali acaranya. Iya, itu fotonya. Luar biasa ya. Aduh, masalah. Itu keren kan? Ya, iya, itu Habib itu, Habib. Habib tuh. Nah, ngeri ya. Nah, iya, itu siapa itu? Waduh, nggak kelihatan sih ya. Oh, disiarkan secara langsung melalui Radio Nirom dan disiarkan esok harinya di berbagai media massa dalam dan luar negeri ya. Subhanallah. Allah, keren. Allah, itu ceramahnya ya. Udah lah. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Subhanallah. Luar biasa kan? Nah, itu acaranya Wali Kutub ya. Luar biasa ya. Oke. Kemudian berikutnya, ini ada satu tadi informasi ya. Jadi apa saja yang disampaikan oleh Habib Ali Kuitang di dalam acara Maulid ya. Jadi apa sih yang menjadi medali bukan berarti pengkhianat. Oh, bukan. Bukan pengkhianat, tetapi dia adalah seorang agen gitu ya. Seorang antek Belanda. Bukan pengkhianat. Siapa yang mengatakan bahwa Habib Ali Kuitang itu adalah pengkhianat? Bukan pengkhianat. Itu adalah agen atau anteknya Belanda ya. Saya tidak mengatakan bahwa beliau adalah seorang agen. Bukan agen beliau, bukan agen, bukan pengkhianat. Bukan pengkhianat, tetapi beliau adalah agen atau antek dari Belanda ya. Masalah. Aduh. Oke, ini ada satu pesan ya. Bentar saya pilih dulu teksnya. Nih. Perayaan Maulid di Batavia, penganut agama Muhammad yang terkenal Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang atau yang lebih dikenal di kalangan orang India sebagai Habib Ali Al-Habsyi. India itu masih India Belanda ya. Setiap tahun mengadakan Maulud sendiri. Maulud adalah hari raya Muhammad yang selalu diwarnai dengan minat yang sangat besar. Maka dari itu, ia menggelar hajatan seperti di Karet atau Tanah Abang yang dihadiri beberapa ribu orang. Para goblin, murid mungkin ya. Sekolah Jamiat Khair dan halamannya dipenuhi orang-orang yang tertarik. Panitia penyelesaian yang terdiri dari anggota Robitoh Alawiyah terpaksa memasang pengeras suara di petak-petak yang berdampingan untuk mencakup semua pendengar. Para pihak yang berkepentingan termasuk banyak dari luar Batavia sudah hadir pada pukul 10 pagi. Meski perayaan baru dimulai pukul 4:04 sore. Antara pukul 5:30 dan 6 sore lalu lintas di Karet sama sekali tidak mungkin dilalui kendaraan. Di antara yang hadir, kami mencatat A. Hasan Sumadi Praja, Bupati ya, atas pelepasan Gubernur Jawa Barat R.A. Danu Sugondo, Bupati Magelang, dan anggota Dewan Rakyat Habib Abdullah bin Salim Alatas, anggota Volksrat Wadana Veltreden dan Batavia, dan beberapa pejabat pribumi dari kantor Irlande Zeken dan PID Cirebon, dan berteman dengan beberapa orang Arab terkemuka di Batavia. Dia disambut dengan rebana dan rangkaian bunga ya. Oke. SD Hazim untuk Nirom, mikrofon di atas mimbar, ia mengatakan kata itu adalah nama mereka yang hadir.
Jadi nama-nama itu yang disebutkan tadi itu ya sesuai dengan isi dari apa namanya yang terdengar dari pengeras suara ya. Di tengah-tengah otoritas dan Persia. Habib Ali kemudian berbicara mengingatkan mereka yang hadir akan sabda Nabi, mendesak orang-orang untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah karena fakta bahwa terlepas dari segala kesulitan. Jadi saat dijajah oleh Belanda. Nah, jadi saat itu ketika pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam acara tersebut. Jadi Habib Ali Kuitang itu mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menjadi sebuah fakta bahwa ketika dijajah oleh Belanda itu terlepas dari segala kesulitan. Ya. Terlepas dari segala kesulitan. Kemudian Hindia Belanda telah terhindar dari kesengsaraan dan bencana yang mendalam. Subhanallah ya. Jadi saat dijajah oleh Belanda itu tidak merasakan kesulitan, terhindar dari segala macam kesengsaraan, terhindar dari segala macam bencana yang mendalam. Oh, ini luar biasa ya. Makanya wajar ketika Pentagon itu menyatakan bahwa lebih enak dijajah oleh Belanda karena tidak punya utang. Daripada merdeka, punya keluarga, punya negara sendiri, tetapi penuh dengan utang. Allah, luar biasa ini ya. Garamah yang luar biasa. Kemudian dia membaca beberapa teks maulud yang masing-masing diulang dengan sungguh-sungguh oleh mereka yang hadir. Kemudian Habib Yahya bin Utsman bin Yahya, nah ini anaknya Habib Utsman bin Yahya kemudian memberikan pidato di mana dia secara singkat mengurai kisah hidup Muhammad dan mengingat kembali perintah-perintah dan karakteristik Nabi. Kemudian dilanjut oleh Habib Alwi Al-Habsyi dari Solo. Kemudian Habib Abdullah Muntolib van Wittenzorg. Nah, kemudian Abdullah bin Abdurrahman Alatas dari Jombang. Kemudian menjelaskan pentingnya perayaan Maulud. Pertemuan ditutup pukul 6 kurang seperempat. Oke, dan ini pada tahun ya 20 Juni 1936. Oke, masih banyak sebenarnya dari tahun-tahun yang berikutnya ya. Oke. Ada itu pesan yang khusus itu. Oke, ini tahun 37 ini. Kemudian 38. Hadir pula ini 28 ya. 1938. Perayaan Maulid di Batavia. 26. Kemarin ribuan umat Islam menghadiri perayaan Maulid di Masjid Kuitang di bawah kepemimpinan guru agama Habib Ali Kuitang. Hadir pula Dr. Pittsburgh, Profesor G.H. Busquets, dan Patih. Perayaan itu diawali oleh deretan pembicara. Dalam pidato penutupnya, Habib Ali Kuitang menghimbau agar tidak hanya taat menjalankan perintah Islam, tetapi juga menegakkan hukum demi ketentraman dan ketertiban. Nah, ini menegakkan hukumnya siapa ini? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan begitu kan. Jadi itulah yang jelas menegakkan hukum yang pastinya adalah menegakkan hukumnya Belanda. Begitu, ya. Karena tentu kenapa sampai Habib Ali Kuitang itu mendapatkan dua medali, ya, dua medali, yang satu emas kecil, yang satu itu perak, ya. Tentu yang hukum yang akan ditegakkan itu adalah hukumnya Belanda, karena kan beliau memiliki jasa yang besar kepada Belanda, sehingga beliau itu berhak untuk mendapatkan apa namanya satu penghargaan dari pemerintah Belanda. Begitu ya, luar biasa.
Kemudian yang berikutnya, ini pada tahun 38, ini sama redaksinya. Dalam pidato penutupnya, Ustadz Habib Ali menghimbau para hadirin tidak hanya untuk secara tegas mengikuti perintah-perintah Islam, tetapi juga menegakkan hukum untuk kepentingan perdamaian dan ketertiban. Sama ya dengan yang tadi. Oke. Kemudian berikutnya, itu udah lokomotif ya, 1938. Kemudian pada tahun 39, mereka yang hadir termasuk Dr. G.F. Pitchper dari Kantor Urusan Pribumi, anggota Volksrat Arab Habib Usman bin Ali Al-Jufri, kemudian H. Muhammad Isa, Ketua Peradilan Agama Islam. Sementara para patih Batavia dan Buitenzorg juga mewakili para bupati. Oke, udah itu doang. Selanjutnya Radio Oranye. Oh, ini ada terjemahnya nih. Coba kita lihat terjemahnya ya. Ini nih yang seru ini. Ini dari Radio Oranye, Batavia 25 April. Ya, kita terjemahkan nih ya. Perayaan Maulud Masjid di Kuitang, Batavia 25 April Aneta. Ya. Salah, luar biasa ya. Sekitar 500 jemaah dari seluruh kediaman dan dari tempat lain di luar Batavia hingga Solo dan Jombang menghadiri perayaan Maulud di Masjid Kuitang. Nah, ini nih yang harus digarisbawahi. Habib Ali Al-Habsyi memimpin doa keselamatan dan kemakmuran bagi Belanda. Masyaallah ya, luar biasa. Subhanallah ini. Masyaallah. Luar biasa ini. La ilaha illallah. Astagfirullah. Itu lahirnya di Indonesia itu, di Batavia, Kang Dans. Habib Ali Kuitang itu lahirnya di Batavia pada tahun 1870 dan meninggal di Batavia juga pada tahun 1968. Ya. Terus ini gimana? Kang CK nih, Usman bin Yahya pasti bangga muridnya melampaui guru ya, harus. Karena kalau Habib Usman bin Yahya itu hanya mendapatkan satu medali, ya, bintang salib singa, sementara untuk muridnya itu bisa mendapatkan 2 medali, begitu. Jadi saya tidak sengaja ini mendapatkan data tentang ini. Jadi memang ya untuk sejarah dari Habib Ali Kuitang itu begitu luar biasa ya. Artinya ketika kita melihat misalkan satu keterangan yang ada dalam kitab Tajul A'ros karya dari Habib Ali Bungur, namanya Habib Ali bin Husain Al-Attas, dalam jilid yang kedua di halaman 166 itu menyebutkan bagaimana biografi dari Habib Ali Kuitang ya. Tapi sayangnya di sini itu tidak menyebutkan ya bahwa di kitab Tajul A'ros itu menceritakan bagaimana Habib Ali Kuitang, Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang itu mendapatkan 2 buah medali dari Belanda ya. Jadi yang disebutkan di sini yang bagus-bagus saja. Padahal seperti yang kita sampaikan tadi dari awal, bahwasanya Habib Ali Kuitang, jazakallah khair Mas Mungkar Nakir, itu mendapatkan 2 bintang salib singa ya, 2 medali bintang salib singa pada tahun 1928 dan 1929 ya. Itu nggak diceritakan di dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang biografi para habaib ya. Jadi begitu ya teman-teman, pada intinya adalah Habib Ali Kuitang itu
mendapatkan 2 medali dari Belanda, ya, di mana medalinya itu namanya Orde Oranje Nassau, ya. Dan itu dari Satuan Kesatriaan Sipil dan Militer Belanda yang diberikan kepada Habib Ali Kuitang pada tahun 1929. Kemudian sebelumnya itu memang Habib Ali Kuitang itu pun juga mendapatkan medali juga dari Belanda pada tahun 1928. Kenapa? Ya karena jasanya yang sukses untuk mendamaikan masyarakat, ya. Agar masyarakat itu tidak melawan kepada Belanda. Sehingga kemudian di tahun 1928 itu Habib Ali Kuitang mendapatkan penghargaan, ya, penghargaan dari Belanda, yaitu bintang emas kecil. Jadi ada 2 tuh. Yang pertama bintang emas kecil pada tahun 1928, kemudian pada tahun 1929 itu pun juga sudah mendapatkan bintang Orange Nassau Order. Nah, luar biasa, ya. Itu adalah jasanya, ya. Jasanya Habib Ali Kuitang yang dikatakan sebagai wali. Tentu ketika melihat bagaimana biografi dari beliau, Habib Ali Kuitang ini tentu merupakan salah satu murid dari Habib Utsman bin Yahya. Dan ketika dibandingkan dengan Habib Utsman bin Yahya yang hanya mendapatkan 1 bintang salib singa, tetapi ketika Habib Ali Kuitang ini mendapatkan 2 bintang salib singa, otomatis gurunya yaitu Habib Utsman bin Yahya itu kalah oleh Habib Ali Kuitang yang mendapatkan 2 buah bintang dari Belanda. Yang pertama bintang emas kecil, dan yang kedua itu adalah bintang Oranye Nassau Order. Nah, begitu ya teman-teman. Masalah itu saja mungkin barangkali, ya. Yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, karena ini malam Jumat ada pengajian di sini. Saya undur diri dulu. Kita doakan seluruh umat Islam. Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma rizuk umat Sayyidina Muhammad. Allahumma raham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma salim umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat yang meramaikan kajian pada malam hari ini, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.